Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Tambang Timah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yang dimana saya sendiri Kartini sebagai moderator, dan ada teman saya Tirti Harum Kasturi, dan juga Senona serta Evelyn. Baiklah, langsung saja memasuki latar belakang. Nah, di sini lokasi yang kami ambil dalam penelitian yaitu di Kecamatan Muntok atau lebih tepatnya di Desa Belolaut. Nah, Desa Belolaut sendiri sebagai salah satu desa yang berada di kawasan pertambangan. Tentu saja merasakan dampak yang kompleks dari aktivitas ini. Di satu sisi, masyarakat desa telah menikmati peningkatan pendapatan dan akses terhadap berbagai fasilitas publik. Namun di sisi lain, mereka juga harus menghadapi permasalahan lingkungan seperti pencemaran air sungai yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, serta konflik sosial akibat perbedaan kepentingan masyarakat dan perusahaan pertambangan. Melihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Desa Belolaut, maka penting dilakukan penelitian yang mendalam mengenai pengaruh pertambangan timah terhadap perekonomian desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak positif dan negatif dari beraktivitas pertambangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mengelola sektor pertambangan timah secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan. Materi selanjutnya adalah definisi pertambangan. Pertambangan sendiri adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya terkait definisi timah. Timah sendiri terbagi menjadi dua jenis, ada timah hitam dan timah putih. Timah hitam atau timbal merupakan suatu logam berat yang terdapat secara alami di dalam kerak bumi dan tersebar ke alam dalam jumlah kecil melalui proses alami termasuk letusan gunung berapi dan proses geokimia. Timbal merupakan logam yang lunak yang berwarna kebiru-biruan atau abu-abu keperakan dengan titik leleh pada 327,5 derajat Celcius dan titik didih 174 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. Timbal mempunyai nomor atom terbesar dari semua unsur yang stabil, yaitu 82. Namun, logam ini sangat beracun, seperti halnya merkuri yang juga merupakan logam berat. Timbal adalah logam yang dapat merusak sistem syaraf jika terakumulasi dalam jaringan halus dan tulang untuk waktu yang lama. Sedangkan timah putih merupakan suatu unsur kimia pada tabel periodik dengan lambang Sn atau dalam bahasa latinnya yaitu stannum dan nomor atom 50. Unsur ini merupakan logam berwarna keperakan, mudah dibentuk, tidak mudah teroksidasi di udara, sehingga tahan terhadap karat dan digunakan pada banyak peralatan yang digunakan untuk melapisi logam lain untuk mencegah karat. Timah terutama diperoleh dari mineral kasiterit yang dibentuk sebagai oksida. Materi selanjutnya ada definisi pertambangan timah. Pertambangan timah merupakan suatu proses ekstraksi timah dari bumi. Timah sebagai salah satu logam berat yang memiliki sifat lunak dan mudah dibentuk, memiliki peran penting dalam berbagai industri, terutama dalam pembuatan solder, pelapis logam, dan komponen elektronik lainnya. Proses pertambangan timah melibatkan serangkaian aktivitas mulai dari eksplorasi untuk menemukan endapan timah hingga pengolahan biji timah menjadi logam murni. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan hasil dan pembahasan pada penelitian kami kali ini. Nah, dapat dilihat pada gambar topografi, foto ini berlokasi di desa Belolaut. Kerusakan tanah yang disebabkan cukup parah dan berpotensi merusak alam sekitar. Nah, gambar ini juga diambil dari gambar satelit dari sebuah aplikasi yang bernama Google Maps. Lalu di samping topografi juga terdapat jumlah penduduk di Kota Mentok. Nah, data tersebut bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, lalu bagaimana pengaruh dari aktivitas pertambangan timah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Nah, tentunya
Aktivitas pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, pertambangan timah berkontribusi sekitar 12 hingga 15% terhadap produk domestik bruto atau PDRB, hingga menjadikannya sebagai salah satu sektor utama dalam perekonomian lokal. Nah, meskipun kontribusinya tidak mendominasi, sektor ini tetap strategis karena menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat, terutama di daerah sekitar pertambangan. Nah, apakah terdapat peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat akibat adanya aktivitas pertambangan ini? Nah, pertambangan timah telah menjadi salah satu sektor yang paling signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penghasil timah. Nah, aktivitas pertambangan tidak hanya membuka peluang kerja langsung bagi masyarakat lokal, tetapi juga memicu pertumbuhan sektor-sektor pendukung seperti transportasi, perdagangan, dan lain-lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apakah terdapat perubahan pola konsumsi masyarakat akibat adanya pendapatan tambahan dari sektor pertambangan timah. Pertambangan timah telah membawa perubahan signifikan pada pola konsumsi masyarakat di wilayah yang terdampak, khususnya di daerah seperti Bangka Belitung. Dengan meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari sektor ini, daya beli masyarakat secara umum mengalami peningkatan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses barang dan jasa yang sebelumnya mungkin di luar jangkauan. Perubahan pola konsumsi ini terlihat dari peningkatan permintaan akan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berkualitas seperti makanan bergizi, pakaian yang lebih baik, dan perlengkapan rumah tangga yang modern. Selain itu, masyarakat juga cenderung mengalokasikan sebagian pendapatan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup melalui akses ke pendidikan yang lebih baik dan kesehatan yang lebih memadai. Selanjutnya, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tambang timah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Yaitu ada dua, yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Yang dampak positifnya membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, pengembangan infrastruktur, investasi asing. Dan dampak negatifnya ketergantungan ekonomi, kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan konflik sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Laporan ini mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di desa Belo Laut. Pertambangan timah telah menjadi sumber pendapatan utama yang berkontribusi sekitar 12-15% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB provinsi. Akibat ini juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas publik. Namun, tantangan besar muncul dari masalah ketimpangan sosial, di mana sebagian besar keuntungan dari pertambangan tidak dirasakan oleh masyarakat bawah. Selain itu, negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem menjadi perhatian serius yang perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memaksimalkan manfaat pertambangan sambil meminimalkan dampak negatifnya. Sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan pada moderator. Terima kasih. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari laporan ini yaitu mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di desa Belo Laut. Pertambangan timah telah menjadi sumber pendapatan utama yang berkontribusi sekitar 12-15% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB provinsi. Aktivitas ini juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas publik. Namun, tantangan besar justru muncul dari permasalahan ketimpangan sosial, di mana sebagian besar keuntungan dari pertambangan tidak dirasakan oleh masyarakat bawah. Selain itu, dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem menjadi perhatian serius yang perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memaksimalkan manfaat pertambangan sambil meminimalkan dampak negatifnya.
Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.